Para ahli sejarah mengatakan kitab Zabur ini bahasanya bahasa Kipti. Bahasa Kipti itu adalah bahasa Mesir kuno. Bahasa Mesir kuno. Wallahu alam, benar atau tidaknya, ada yang mengatakan Zabur itu katanya, Allah lah benar tidaknya, itu katanya apa namanya, kitab Weda. Weda apa namanya itu, orang Buddha ke orang Hindu itu Weda katanya. Tapi Allah alam ya, kita tidak tahu pasti ya. Cuman yang jelas Zabur adalah satu kitab yang Allah berikan kepada Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Bahasanya kata ulama itu bahasa Kipti, bahasa Mesir kuno. Di dalamnya adalah kandungan isinya, satu tentang tauhid, dua tentang kisah-kisah sebelumnya, kisah Nabi, kisah Rasul, dan pokoknya kisah-kisah sebelumnya. Yang ketiga adalah tentang kisah Nabi Muhammad yang akan diutus di akhir zaman, di akhir para Nabi dan Rasul. Sedangkan ahkam, hukum-hukum agama itu tidak ada dalam kitab Zabur. Kata ulama ya, tidak ada kitab Zabur membahas tentang ahkam, tentang undang-undang Allah Ta'ala, nggak ada. Kenapa? Karena pada saat itu Nabi Daud dan kaumnya masih di kalangan dari Yahudi, dan mereka berpegang dengan kitab namanya Taurat untuk hukum-hukum peradilan, undang-undang Allah Ta'ala, dan ibadahnya, cara ibadah, pelaksanaan salat dan sebagainya, itu masih menganut tentang dalam kitab Taurat. Nah, jadi tidak ada direvisi dalam masalah hukum. Terus berjalan waktu sampai ke Nabi Isa. Nah, Nabi Isa ini mendapatkan kitab namanya kitab Injil. Injil ini kata ulama bahasanya itu bahasa Suryani. Entah bagaimana bahasa Suryani. Yang jelas bahasa Suryani itu bukan bahasanya si siapa namanya itu, Mama Gupron kah, siapa namanya itu, Makoli itu ada kan ya, Makoli. Pernah dengar nggak? Pernah lihat nggak orangnya itu yang agak hau-hau juga itu, yang dia membenci para habaib, yang tidak mengakui habaib. Nah itu tuh Makoli itu loh, yang katanya bisa bicara sama malaikat, bicara sama semut, bicara mengarang kitab Suryani katanya. Yang jelas Makoli itu bukan bahasa Suryani. Itu bahasa aneh-aneh itu. Nah kata ulama Injil itu bahasa Suryani. Nah di dalam kitab Injil itu berbicara satu, ya, dalam kitab Injil itu satu berbicara tentang tauhid. Yang kedua cerita-cerita, kisah-kisah zaman dulu. Yang ketiga ahkam, hukum-hukum. Nah disinilah revisi. Ya, direvisi, Nasrani merevisi daripada kitab Yahudi, kitab Taurat sebelumnya. Nah kemudian yang keempat kisah Nabi Muhammad yang akan dibangkitkan atau diutus di akhir para Nabi dan Rasul. Itu disebutkan dalam kitab Injil tadi. Dalam kitab Injil. Nah kemudian sampai kepada Nabi Muhammad. Antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa itu kurang lebih berjarak 500 tahun lamanya. 5 abad. 5 abad antaranya. Lahirlah Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad diberikan kitab Al-Quran dimulai dari umur 40 tahun. Diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Berangsur-angsur kitab Al-Quran itu turun selama 23 tahun. Ayat yang terakhir turun adalah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Aku telah sempurnakan, kata Allah, hari ini agama kalian, dan aku juga sempurnakan nikmat kalian, dan aku, kata Allah, meridai agama kalian adalah agama Islam. Nah dalam kitab Al-Quran satu, berbicara tentang tauhid, jelas itu pasti. Yang kedua, bercerita tentang kisah-kisah Nabi zaman dulu. Makanya kitab Al-Quran itu banyak cerita. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Adam, Nabi Nuh, banyak ceritanya. Tadi, jas merah. Jangan lupakan sejarah. Al-Quran secara tidak langsung atau tidak langsung
Al-Quran itu mengajarkan, tentunya hakikatnya Allah mengajarkan kepada kita jangan lupakan sejarah. Sejarah itu penting. Nah, kemudian yang ketiga, menceritakan tentang ahkam hukum-hukum. Dalam Al-Quran, nas atau ambilan dalil pertama para ulama mengisbatkan hukum itu adalah ambilannya dari Al-Quran. Kemudian juga tentang keimanan kita kepada Nabi Muhammad, keimanan kita dengan hari akhir, semuanya itu adalah disebutkan di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran bahasanya adalah bahasa Arab, dan Arabnya itu Arab Hijaz, kata ulama. Bahasa Arab Hijaz adalah itu adalah bahasa Arab yang paling fasih, yang paling tinggi sastra bahasanya. Baik, ala kulli hal, mungkin seperti itu dulu ya para jamaah, waktunya sudah sampai mendekati Isya. Intinya kitab Taurat ini kitab yang besar. Taurat, Zabur, Injil yang pertama itu adalah asli, dan siapa yang beriman kepada para nabinya, beriman kepada kitab-kitabnya yang dibawa oleh nabinya, lalu mereka meninggal dalam keadaan beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga. Baik agama Yahudi atau Nasrani, yang mereka, sekali lagi kita garis bawahi, tidak merubah kitab Taurat atau Injil atau Zabur, yang mereka beriman kepada Nabi dan Rasulnya pada saat itu. Tapi setelah Nabi Muhammad datang diutus ke alam dunia ini, siapapun dari kalangan Yahudi atau Nasrani atau apapun juga agamanya, maka mereka semuanya wajib untuk masuk ke agama Islam. Ya, masuk ke agama Islam. Tanpa mengingkari kitab yang lama, tanpa menghina atau mengingkari para nabi. Kita beriman kepada nabi dan rasul, tetapi memang disuruh untuk mengambil hukum, mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, mungkin seperti itu dulu. Insyaallah nanti kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.